membuat orang-orang di neraka itu merasakan sakit karena dihukum diazab di neraka, yang diganti cukup yang merasakan sakit yaitu kulitnya. Makanya di neraka itu ya kuncinya adalah mereka akan diganti yang kulit baru. Jadi dari mana Allah tahu gitu? Nah, karena hal itu Iwan terima masuk Islam. Ternyata dia pikir, oh ternyata ini pasti Tuhan yang benar nih. Karena Tuhan ini tahu kalau reseptor sakit itu ada di bawah kulit. Sementara orang selama ini menyangka kalau reseptor sakit itu ada di otak, guys. Itu adalah bentuk dari Islam itu tidak buta, ya. Kita ini mengkaji, ya. Kita makanya kayak saya ya. Kita kalau ada ustadz ngomong ya, itu kita akan langsung percaya. Kita akan cek langsung Qurannya, cek hadisnya. Makanya kayak misalnya kayak ustadz ceramah itu ya, dia tuh selalu sampaikan ayat berapa, hadis berapa, biar bisa di cross check. Makanya ada namanya tafsir Quran dan tafsir hadis. Kalau kisah kan tidak ada tafsir Alkitab kan nggak ada. Itu hanya hanya khotbah-khotbah pendetanya saja. Tidak ada tafsir. Jadi kata tafsir Quran hadis itu ada yang dikenal dalam Islam, tapi tidak ada tafsir Alkitab, guys. Yang mana ya membahas Alkitab itu berdasarkan dari tafsir yang seperti di Quran hadis lakukan, guys. Dan mudah dimanipulasi dengan menggunakan agama. Contohnya di dalam politik, ada pendeta atau ustadz yang berkata, kalau pilih A masuk surga, kalau pilih B masuk neraka. Nah, ini ya, kalau terdapat kitab suci, ya harus disampaikan. Ya, di Quran itu Allah jelas mention ya, haram memilih pemimpin kafir. Dalilnya ada. Ya, haram memilih pemimpin kafir. Nah, artinya apa? Kalau haram lalu dilanggar juga, berarti dia apa dong? Dia sudah langgar perintah Allah namanya. Islam itu jelas. Jadi Islam itu lengkap, guys. Ada halal, haram, makruh gitu kan, sunnah, semua lengkap dalam Islam itu. Jadi Islam itu tidak, jadi kita umat Islam itu tidak pernah bingung-bingung lagi. Semua sudah jelas. Aturan-aturan sudah ada. Bahkan masuk WC aja ada aturannya. Ya, masuk WC itu kaki kiri duluan. Masuk keluar dari WC itu baru kaki kanan duluan. Semua ada aturannya, guys. Bagaimana cara makan, minum gitu. Nah, beda sama Kristen yang itu tidak ada aturan seperti itu. Paham ya? Dan saya pun dikatakan ada aturan ya, percuma. Kenapa? Dosa ditebus Yesus. Ya. Jadi gini loh, saya pernah kasih logis ini. Kalau misalnya utang kita ditebus, anggaplah dosa utang. Utang kita kan sudah ada nebus nih. Tiba-tiba kita mau utang di warung. Tiba-tiba ada orang mengatakan, kamu jangan utang dong, gitu. Kan? Loh, kita tinggal bilang, utang kita ada yang nebus. Si Yesus yang nebus utang kita nanti di warung ini. Lalu untuk apa kita tidak berutang? Atau ada yang nebus itu? Itu jadi apa namanya? Di situ kalau kita tidak hati-hati akan timbul namanya logical fallacy. Kenapa? Karena kita termakan dogma. Jadi kita tuh yang penting Yesus itu nebus dosa. Tapi mesti begitu kan dogmanya gitu. Meskipun Yesus nebus dosa manusia, tetap tidak boleh berlakukan jahat gitu kan. Itu kan dogma mereka. Padahal kalau kita berpikir secara jernih ya, udah didebus, kenapa kita tidak boleh melakukan itu? Kayak ada tadi mau berutang di warung, udah ada yang nebus gitu. Apa yang menghalangi Anda untuk utang lagi kalau udah ada yang nebus gitu? Paham ya? Asal Anda tinggal percaya sama dia aja gitu. Jadi itu adalah bentuk logika fallacy ya. Yang harusnya itu adalah ngapain kita nggak berhutang sementara hutangnya ada yang nebus ya, karena dogmanya tadi ya, kemakan dogma yang mengatakan ya nggak boleh kita berdosa walaupun Yesus nebus gitu. Jadi kita tetap makan itu ya, kita terima aja. Padahal kalau pikir ini kita pikir untuk apa kita tidak melakukan kejahatan gitu. Maksudnya tuh nggak perlu takut untuk melakukan kejahatan, kan kita ditebus dosa kita, guys, gitu loh. Jadi aneh gitu. Jadi makanya kalau Anda pikir secara logika, Anda akan paham, ya kan? Makanya Islam itu ada keadilan. Kalau Anda berbuat jahat, ya Anda akan dihukum. Orang baik akan dibalas. Jadi ini adalah namanya reward and punishment. Islam itu jelas. Kalau dia hukum-hukumnya jelas, ada reward dan punishment di situ. Kalau Kristen kan tidak ada. Hukumnya nggak jelas gitu. Ya kan? Jadi semuanya dapat reward gitu. Seperti Yesus dapat reward. Jadi nggak ada punishment-nya, guys. Coba apa punishment coba? Ketika Anda melakukan pembunuhan di agama Kristen, toh tetap ditebus Yesus kan. Jadi tidak ada punishment-nya di agama Kristen. Jadi apa namanya? Jadi karena ada dalil itu, makanya wajar Ustaz mengatakan
Kalau gini nanti kamu masuk neraka loh. Kenapa? Karena kamu melanggar perintah Allah yang ada di Quran. Haram milih pemimpin kafir. Dan itu kalau pakai logika guys, jelas. Kenapa haram milih pemimpin kafir? Karena mereka nggak tahu tentang Islam. Terbukti Ahok melarang takbir keliling. Yang biasa dilakukan umat Islam selama ini dilarang Ahok. Ahok melarang kurban di sekolah-sekolah, di masjid, dan mana yang biasa dilakukan umat Islam. Ahok nggak ngerti itu, ya kan? Dia samakan kurban itu dengan potong hewan biasa gitu. Nah, itulah kacaunya kalau memilih pemimpin kafir. Karena dia nggak tahu. Makanya Allah itu tidak mungkin mengalami kesalahan logika berpikir, logika falsi, karena faktanya Allah Maha tahu kalau nanti akan bikin masalah nih umat umat Islam yang dipimpin oleh pemimpin kafir. Akhirnya ribut seluruh Jakarta, seluruh Indonesia kan. Karena dipimpin oleh orang yang nggak tahu Islam, guys. Jadi banyak kebijakan itu menyakiti hati umat Islam gitu. Yang biasanya umat Islam dulu melakukan itu dilarang-larang gitu, guys. Ya kan. Nah, Emangnya siapa pendeta atau ustadz? Emangnya dia yang punya surga atau neraka sampai dia bisa menentukan siapa yang... Nah, ini adalah bentuk logikal falasi tanpa ragi. Ingat ya, bukan mesti orang itu punya surga dan neraka baru dia bisa menentukan siapa masuk surga dan neraka. Ingat, mereka ini memakai dalil. Ya, dalil begini mengatakan begini. Jadi apa yang disampaikan Ustadz dan pendeta itu mesti ada dalilnya. Kalau dalil Quran mengatakan kalau kamu kafir masuk neraka, itu kan dalilnya ada. Jadi ketika Ustadz menyampaikan kalau kamu kafir langsung masuk neraka, itu dalilnya ada. Ya paham ya? Jadi jadi gini dong, kalau gitu ya, kalau logikal falasinya seperti ini ya, kalau apalagi ini dia jelas sekarang ini lagi mengalami logikal falasi. Kalau gitu hanya Allah atau Tuhan saja yang boleh menentukan orang masuk neraka apa tidak. Padahal Allah itu atau Tuhan itu menyampaikan apa kriteria orang masuk surga dan neraka. Nah, Ustadz dan pendeta ini ngomong tentang kriteria itu. Ya kan? Kalau tidak dikasih tahu kriterianya, orang akan tidak tahu dan akan melakukan hal-hal yang membuat mereka malah masuk neraka. Jadi, ketika Tuhan menentukan ini cara masuk surga, ini cara masuk neraka. Contoh dalam Islam, masuk surga adalah beriman dan bertakwa. Kalau masuk neraka adalah kafir dan jahat, ya, kafir dan jahat. Nah, kan Allah kasih rambu-rambunya. Nah, kriterianya ada. Nah, ustadz kita menyampaikan kriteria itu. Karena semua ada dalilnya. Bukan perkara mereka punya surga apa tidak gitu. Mereka tidak punya kuasa untuk menentukan orang masuk surga apa tidak. Tapi yang mereka lakukan adalah menyampaikan dalil-dalilnya gitu. Contoh gini, ini jadi apalagi harus ngerti nih. Jadi dia mengalami logika falasi. Jadi gini, saya contoh ya, sekolah guys. Yang menentukan seseorang itu lulus atau tidak itu siapa? Tentu misalnya kayak kepala sekolah misalnya, atau ya tingkat apalah. Kalau lulus sekolah itu kayak Kemendikbud misalnya, karena ujian nasional itu kan dinilai di situ. Nah, tapi ya guru itu bisa memberitahu dalil-dalilnya. Ya, guru akan memberitahu kalau kamu ya menjauh nilai kamu di bawah 6, kamu nggak lulus. Paham? Padahal guru nggak berwenang untuk mengecek itu, karena ujian nasional itu yang ngecek adalah dari Kemendikbud. Gitu misalnya contoh kan. Guru nggak punya, atau misalnya kayak anggaplah ujian kelas aja lah biasa, ulangan di sekolah, ulangan di kelas, itu yang berhak menentukan itu lulus ujian itu kan gurunya. Nah, guru yang berhak, ya kan, guru yang punya murid, ingat, guru yang punya murid karena dia gurunya. Nah, lalu ada orang menyampaikan ke orang tua atau temannya, ya, kamu nanti kalau nilai kamu 5 ke bawah, kamu akan dapat nilai merah. Ya kan? Kamu nanti kalau misalnya kamu nggak belajar, kamu nanti bisa nggak lulus. Atau apapun itu ya. Ibaratnya gini lah, kayak gini lah, gampang gitu ya. Gini misalnya gini. Yang paling gampang gini. Di perusahaan itu kan ada SOP. Perusahaan itu menggunakan SOP. Nggak boleh terlambat kerja. Terlambat kerja berturut-turut 3 kali ya. Atau yang gampangnya 3 hari berturut nggak masuk, itu dianggap bukan diri. Itu jelas ada peraturannya, ya kan? Yang berhak melakukan itu siapa?
Ya kan? Tentu manajemen perusahaan. Ya dong, yang berhak kan? Karena dia yang buat peraturan SOP. Nah, ketika ada yang menyampaikan, mengingatkan, kamu nanti kalau kamu ini udah 2 hari kamu loh, kamu udah 2 hari nggak masuk loh, berturut-turut. 1 hari lagi kamu kena rule ini, SOP ini. 3 hari berturut-turut nggak masuk kerja, dianggap bukan diri. Apakah orang ini berhak menyampaikan itu? Berhak. Dia mengingatkan, memberitahu. Ada dalilnya, yaitu di SOP. Apakah dia pemilik peraturan? Tidak. Yang memiliki peraturan itu adalah manajemen yang membuat SOP. Yang memiliki karyawan itu manajemen yang menggajinya melalui owner gitu kan, hasil dari kegiatan dari bisnis. Nah, sesama karyawan nggak punya hak gitu, bukan punya hak ya bukan pemilik dari karyawan ini, karena sama-sama karyawan, bukan karyawan yang buat SOP, tapi karyawan tuh berhak untuk menyampaikan itu. Ya, sama kayak ustadz atau pendeta tuh berhak menyampaikan tentang rule yang ada di Alkitabnya atau di Al-Qur'annya. Jadi yang disampaikan ustadz itu adalah sebatas rule, SOP yang ada di Quran. Ini loh kriteria masuk surga, ini loh kriteria masuk neraka gitu. Ya kan? Bukan lihat pada apakah dia punya surga dan neraka, karena si pemilik surga dan neraka yaitu Allah tadi sudah memberikan SOP peraturan di Quran dan hadis. Nah, ustadz tadi tugasnya adalah menyampaikan ini aturan dari yang punya surga dan neraka. Surga yang punya surga dan neraka memberitahu kita di kitab suci ini, di Quran dan hadis, kalau kamu begini nanti masuk neraka, kalau begini masuk surga. Dipaham ya? Jadi ini tanpa lagi mengalami logika kalkulasi. Jadi dia tuh mengira ya, yang boleh menentukan seseorang itu masuk surga atau neraka adalah pemilik surga dan neraka, yaitu Tuhan tadi. Padahal ya, kalau dia mau berpikir jernih, Tuhan yang punya surga dan neraka itu sudah menentukan aturan. Ya, sudah menentukan aturan berupa Quran dan hadis ya. Jadi kita tinggal membaca itu gitu. SOP di situ gitu. Sama seperti karyawan tadi. Ya memang manajemen yang berhak untuk menentukan orang ini dihukum atau tidak. Tapi kita bisa baca SOP untuk mengetahui aturan-aturannya. Dan kita berhak menyampaikan ini ke teman-teman kita. Kamu jam gini ya, nanti ingat loh, kamu melanggar peraturan nomor sekian. Kamu akan dipotong gaji apa segala macamnya gitu guys. Itu dilakukan oleh para ustadz. Bukan perkara dia punya neraka atau surga apa tidak gitu. Itulah yang dialami oleh apalagi, yaitu dia dari tadi ngomong logika kalkulasi, padahal dia mengalami logika kalkulasi guys. Justru dialah yang mengalami logika kalkulasi itu berkali-kali makan kan masuk surga dan neraka. Tetapi ada yang saking percayanya, akhirnya dia pilih A hanya karena kata pendeta atau kata ustadz. Kalau pilih A, lihat dulu dalilnya apa, ada tidak gitu. Jadi ketika dikatakan haram milih pemimpin kafir, ada dalilnya, nah, kita ikut. Tapi kalau si pendeta atau ustadz tidak bisa memberikan dalilnya, kita nggak ikut. Contoh, pendeta mengatakan Yesus Tuhan, ada nggak dalilnya? Ucapan Yesus mengatakan akulah Tuhan dan semua laku, kan tidak ada. Nah, orang yang tahu itu dia tidak akan ikuti pendeta, meskipun dia punya detail pendeta gitu. Karena yang dimaksud yaitu Yesus tidak pernah mengatakan seperti itu. Nah, faktanya orang Kristen malah ikut pendeta, ikut gitu aja, temakan dogma. Yesus Tuhan pokoknya. Orang boleh bertanya, tapi kan dia tidak pernah mengklaim dia Tuhan dan sembah dia. Yang penting Yesus Tuhan. Ya akhirnya orang karena dia pendeta ya percaya. Padahal kalau dibaca kitabnya tidak ada klaim dari Yesus mengatakan akulah Tuhan dan sembah aku. Nah itu yang kita pakai guys. Jadi bukan lihat kata pendetanya, tapi ada nggak dalilnya di Alkitabnya gitu. Nah itu yang umat Islam lakukan. Itu yang para mualaf lakukan. Gitu. Paham ya di sini? akan masuk surga. Dan ada yang tidak pilih B hanya karena kata pendeta atau kata ustadz, kalau pilih B akan masuk neraka. Gampang banget kan memanipulasi orang dengan menggunakan agama? Jadi tadi gambar Islam terus nih. Padahal yang terjadi itu di agama Kristen. Dogma, ingat ya. Dogma imani saja. Kalau tidak jadi dalam dosa itu adalah ada agama Kristen. Islam nggak ada seperti itu guys. Jadi sebenarnya kamu harus lebih berhati-hati kepada orang yang berotoritas. Karena orang-orang seperti itulah yang mampu memanipulasi kamu. Ya, orang-orang seperti itu ya, yang tidak ada dalil dari Alkitab ya. Mereka sampaikan gitu. Jadi ini sebenarnya gambarnya bukan untuk umat Islam sebenarnya, bukan. Jadi tapi sebenarnya gambar umat Kristen harusnya gitu guys. Jadi Paragi ini sengaja menarasikan ini agar ya ini namanya pembunuhan karakter. Video Paragi ini adalah video pembunuhan karakter. Ya, menampilkan umat Islam itu seperti orang bodoh tadi, orang buta. Ini kan pembunuhan karakter terhadap umat Islam.
Jadi gua bayangkan tuh gambar ini yang dari depan belakangnya itu kayak orang buta pakai tongkat gitu, dituntun belakangnya buta semua. Itu adalah pembunuhan karakter. Ini berarti tanpa lagi nggak mampu berdebat. Ini yang kita jadi tanpa lagi di video ini dia melakukan logical fallacy. Tadi saya sampaikan ya, katanya ya tadi itu apa pendeta atau ustadz menyampaikan pasti benar. Itu kan dogma dia. Kalau kita tidak, kita harus ada dalilnya. Lalu yang ini lagi pembunuhan karakter, menyebut Islam itu teroris lah, bodoh lah, apalagi buta lah kayak gini kan. Jadi sekali lagi guys ya, tanpa lagi melakukan semua yang di video ini yang dituduhkannya itu sebenarnya dia lagi ngomong tentang dirinya sendiri guys. Kamu nggak mau kan kalau keluarga kamu dimanipulasi sampai bercerai, hancur berantakan oleh orang lain dengan menggunakan agama? Hal itu terjadi loh dengan keluarga Zaid dan Zainab. Zaid diceraikan dengan istrinya yang bernama Zainab, lalu Zainab dikawinin oleh Nabi. Nah, ini kan logika falasi lagi. Fitnah nih guys ya. Gini, ya kelihatan jadi kalau dia tidak mengkaji, dia kan nggak paham dulu permasalahannya. Ya, ingat. Ya, Zaid menceraikan istrinya itu bukan karena Muhammad. Bukan. Ya, bukan karena Muhammad. Sekali lagi. Nah, jadi gini guys ya, kalau Anda lihat sepintas ya, kelihatannya benar. Ini dikatakan logika falasi, kelihatannya benar gitu. Tapi Anda perlu kaji secara dalam gitu. Dan itu saya tidak perlu sampaikan di video ini. Makanya Anda belajar ngaji deh yang penting gitu. Ngaji gitu. Jadi kayak contoh gini. Yesus kan punya kekuatan super itu. Dia bisa gitu kan orang mati, buat bunuh kita lihat gitu kan. Kayaknya dia Tuhan deh gitu. Kayak misalnya kayak Superman, dia bisa kayak kekuatan super, terbang cepat, kayaknya Tuhan deh gitu. Jadi orang-orang yang berpikir sepintas itu mengatakan itu Tuhan, padahal tidak. Karena mereka mengalami logical fallacy, mereka tidak berpikir panjang, mereka tidak detail. Sama seperti ini, mereka tidak mengkaji sehingga mereka mengatakan seperti itu. Sama kayak mengatakan kira waktu gila perang lah, gila seks lah, mereka tidak mengkaji kenapa Nabi Muhammad itu berpoligami, kenapa Nabi Muhammad itu perang, kenapa Nabi Muhammad itu menikahi Zainab dan segala macamnya guys. Mereka tidak mau mengkaji. Makanya mereka itu mengalami logical fallacy yang karena diakibatkan oleh dangkalnya berpikir guys. Hanya karena kata Nabi, hal itu adalah keinginan Allah. Nah, kesalahan logika yang ketiga adalah circulus in demonstrando. Circulus in demonstrando artinya adalah alasan yang berputar. A benar karena B benar. B benar karena A benar. Di mana rumah Pak Budi? Di sebelah rumah Pak Tono. Di mana rumah Pak Tono? Di sebelah rumah Pak Budi. Udah bisa paham belum kesalahan logika berputar? Kalau belum, kita lanjut sedikit lagi ya. Di mana rumah Pak Budi dan Pak Tono? Di sebelah rumah Bu Siti. Di mana rumah Bu Siti? Di sebelah rumah Pak Budi dan Pak Tono. Seharusnya sekarang teman-teman udah paham kesalahan logika berputar kan? Nah, kenapa Muhammad adalah Nabi? Karena Allah menurunkan wahyu kepada Muhammad. Kenapa? Gini ya, tadi itu ya, itu itu adalah kedangkalan berpikir. Jadi harus ditahu. Jadi begini, benar rumah mereka tuh berdekatan. Ya, rumah Pak Tono di sebelah rumah Pak Budi. Jadi rumah mereka ini memang bersebelah-sebelahan. Cuman untuk detailnya terus harus diketahui. Yang mana yang rumahnya sebelah kanan, yang sebelah kiri, utara, selatan kan gitu. Jadi yang kita ketahui di situ hanya sebelahnya aja. Nah, itu harus dikaji secara detail. Sama kayak tadi kisah Zainab tadi. Kalau tidak kaji secara detail, Anda akan tertipu seperti tadi. Jadi Anda cuma tahunya informasinya itu dikasih tahu adalah sebelah-sebelahan. Nah, makanya untuk mengulik lebih dalam harus tahu, kaji lagi. Ya, rumah Pak Tono itu sebelah mana? Kalau di rumah Pak Tono sebelah barat, berarti rumah Pak Budi bisa di sebelah timur atau selatan atau utara. Maka ditanya lagi. Nah, jadi intinya adalah ditanya betul gitu prosesnya. Jadi nggak bisa hanya seperti itu aja. Karena kalau Anda terima itu berarti Anda cuma tahu satu yaitu rumahnya berdekatan, bersebelahan itu aja. Tapi posisinya itu Anda tidak tahu detailnya. Belum Anda bertanya lagi gitu. Allah menurunkan wahyu kepada Muhammad. Karena Muhammad adalah Nabi. Ini adalah kesalahan logika berputar. Bagaimana jika Muhammad salah? Muhammad tidak mungkin salah. Nah, ini ya.
Caranya mengkaji adalah dengan mengkaji Quran dan hadis. Anda temukan salah logika dalamnya? Tidak. Yang ada kontradiksi itu dari kitab. Ya, contoh. Ya, Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Jangan kalian menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Tiba-tiba Paulus mengatakan, ya, hukum sunat diganti dengan sunat hati. Itu kan berarti mengganti. Padahal Yesus katakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk mengganti. Nah, itu adalah logika falasinya si Paulus, orang-orang ini. Mereka nggak ngerti kalau Yesus tuh ngomong begitu, seharusnya kan nggak boleh ada pilihan baru, guys. Nah, jadi apa namanya? Harusnya kan mereka ini percaya Yesus sepenuhnya gitu. Yesus kan nabi utusan, lebih tinggi posisi daripada Paulus dan kawan-kawannya. Tapi kenapa ya meskipun kata-kata Yesus dan Paulus bertentangan, tapi tetap mereka tidak mengkaji sehingga mereka menerima gitu saja apa yang Paulus dan teman-teman sampaikan, sehingga mendabrak semuanya yang disampaikan oleh Yesus. Nah, jadi orang Islam itu nggak seperti itu. Orang Islam itu mengecek. Jadi apa yang diklaim Quran itu dicek. Ya, lalu ketika Quran klaim bahwa Yesus bukan Tuhan, dicek kitab sebelahnya. Ternyata faktanya benar. Yesus tidak pernah mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Makanya mencocokkan kan Islam sering tuduh katanya cocokologi. Nah, cocokologi itu jadi mereka meremehkan metode cocokologi. Padahal cocokologi itulah metode untuk menemukan kebenaran. Salah satunya. Kenapa? Karena kita perlu mencocokkan data. Ketika misalnya Quran mengklaim bahwa Yesus itu bukan Tuhan, kita perlu cocokkan data dengan kitab. Ada nggak Yesus ngomong ke Tuhan dan sembah aku? Itu namanya pencocokan. Yang penting dilakukan. Mereka kan tidak melakukan itu. Mereka apa yang dikatakan, ya aja gitu. Apa kata pendeta, ya imani saja. Itu dogma. Nah, jadi pendeta nggak mungkin salah. Maka ketika pendeta katakan Yesus Tuhan, ya mereka terima. Jadi pendeta katakan ya, kayak Louis mengatakan kemarin tua, ini Trinitas nggak bisa dikaji pakai ilmu pengetahuan, pakai ilmu matematika. Itu sama dengan mengatakan bahwa nggak mungkin salah ini gitu, walaupun nggak bisa dikaji dengan ilmu matematika maupun ilmu pengetahuan fisika. Ngerti ya? Jadi ketika Anda mengatakan itu, ini Trinitas nggak bisa dikaji pakai ilmu matematika dan ilmu fisika atau ilmu pengetahuan, Anda sama dengan mengatakan ya, nggak mungkin salah pendeta itu ketika menyampaikan bahwa Allah itu Trinitas. Paham ya? Kalau kita tidak seperti itu, kita kaji. Kayaknya nggak benar nih, kok Allah itu Trinitas. Padahal kan kita tahu bukan satu, tapi tetap tiga itu. Tiga oknum. Ini kita mengkaji, guys. Jadi kita umat Islam itu tidak percaya pada pendeta. Seperti umat Islam percaya pada pendeta. Apapun pendeta sampaikan itu benar. Umat Islam tidak. Umat Islam itu berpegang pada kitabnya. Sama kayak juga di Islam ya. Umat Islam tidak percaya pada ustadz, tapi percaya pada kitab sucinya, Quran dan hadis. Ya, berpegang pada kitabullah dan hadis. Ustadz itu hanya menyampaikan isi Quran dan hadis. Ketika ustadz sampaikan beda dengan Quran dan hadis, kita tidak ikuti ustadznya. Paham ya? Jadi sekali lagi kenapa Muhammad itu adalah nabi? Kan ada bukti-buktinya kenabiannya ya. Dia menyampaikan tentang kitab-kitab sebelumnya, tentang Taurat, Zabur, Injil. Dia nabi yang ummi, yang nggak bisa baca tulis, tapi Allah kasih kepintaran, Allah kasih informasi, dan buktinya semua sampaikannya benar. Bisa dicek pakai logika, bisa dicek pakai ilmu pengetahuan, sains. Apa yang disampaikan beliau ini semuanya, dan ingat, beliau bukan seorang penulis, sehingga nggak mungkin seorang yang bukan penulis, apalagi nggak bisa baca tulis, ya, itu mengarang kitab seperti Quran. Nggak mungkin. Tanpa lagi aja itu yang dia penulis ya, dia bikin konten itu kan pakai apa tuh guys? Pakai skrip, ya kan? Atau orang-orang lain itu ditantang Quran. Coba buat kitab seperti Quran ini, semua ditantang beserta jin-jin dan setan-setan mereka. Silakan buat. Nggak ada yang mampu. Pengarang hebat di dunia pun nggak ada yang mampu membuat kitab seperti Quran. Bayangkan itu. Masa satu orang pintar pun nggak ada yang bisa membuat buku kitab seperti Quran guys. Paham ya logika berpikirnya. Jadi itu bagaimana misalnya Muhammad melakukan itu. Jadi Muhammad itu menang lawan semua orang di dunia ini. Orang-orang yang tantang semuanya beserta jin dan setan itu membuat seperti Quran, mereka semua kalah guys. Kalah dengan seorang nabi yang ummi, yang nggak bisa baca tulis. Tapi beliau tidak bodoh, Muhammad itu cerdas karena beliau mendapatkan informasi dan ilmu dari Allah langsung tanpa perlu beliau belajar guys. Ya itulah bukti beliau nabi. Kenapa Muhammad tidak mungkin salah? Karena Muhammad adalah nabi. Kenapa Muhammad adalah nabi? Karena Muhammad tidak mungkin salah. Itu salah besar ya. Gini, Muhammad itu
udah digelar oleh orang-orang sana itu adalah sebagai al-amin, orang yang terpercaya. Jadi beliau mendapatkan gelar itu. Dan gelar itu nggak gampang. Jadi gelarnya itu bukan hasil pencitraan. Memang Nabi itulah seorang yang jujur, dapat dipercaya, dan ya jujur gitu. Jadi label itu melekat pada diri Nabi. Jadi kenapa Nabi nggak mungkin salah? Karena dia tidak pernah berbohong. Dia tidak pernah menipu. Jadi Nabi Muhammad itu adalah orang jujur, amanah, guys. Jadi sama kayak misalnya, kenapa Anda percaya sama dia? Ya, kenapa Anda pikir dia nggak mungkin nih melakukan itu? Karena dia punya kriteria yang kita katakan tadi. Contoh misalnya, ada orang yang Anda kenal, orang semua kenal, jadi orang jujur. Jujurnya orang nih, ya nggak mungkin, jadi nggak mungkin korupsi, gitu kan? Jujurnya gitu. Nah, tiba-tiba dulu dia korupsi. Nah, logika Anda kan mengatakan nggak mungkin dia korupsi. Gua tahu siapa dia gitu. Paham ya? Masyarakat tahu siapa dia gitu. Dia orangnya jujur, amanah gitu, guys. Mustahil atau kecil kemungkinan dia melakukan korupsi. Paham ya? Dan dibuktikan pula gitu. Nah, benar nggak ada korupsi sama kayak Muhammad. Karena Muhammad itu dikatakan gila lah, apalagi Majnun dan segala macamnya. Muhammad itu dikatakan aneh-aneh, guys. Tapi kalau kita kaji, ternyata nggak seperti itu. Jadi kita percaya kepada Nabi karena pertama dia sudah memberikan bukti kalau dia memang orang yang layak dipercaya, ya, orang yang jujur.